Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Marlinda Sari, Kamila Primiranda, Mega Lestari, dan Eka Windy Safitri akan membahas hasil diskusi kami mengenai materi grafik permukaan di R2, grafik permukaan di R3, dan fungsi dua peubah. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Marlinda Sari. Materi yang pertama yaitu grafik dalam ruang dimensi 2. Grafik dalam ruang dimensi 2 atau R2 berupa garis dan sumbu koordinat kartesiusnya yakni X, Y. Grafik yang dapat dibuat di R2 berupa grafik pada persamaan linier, grafik kuadrat, dan lainnya, dengan syarat variabelnya terdiri dari X, Y. Berikut gambar di bawah ini merupakan gambar dari grafik persamaan linier 3X ditambah 2Y sama dengan 12. Materi yang kedua yaitu permukaan dalam ruang dimensi 3. Grafik suatu persamaan dalam 3 peubah umumnya berupa permukaan. Grafik AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D berupa sebuah bidang. Grafik X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat ditambah Z min L kuadrat sama dengan R kuadrat berupa sebuah bola. Penggambaran permukaan dapat menjadi sangat rumit. Paling baik dilakukan dengan mencari perpotongan permukaan dengan bidang yang telah terpilih. Perpotongan ini disebut penampangan melintang pada gambar 1. Dan hubungannya dengan ketiga bidang koordinat disebut juga jejak permukaan. Contoh 1, buatlah sketsa grafik dari X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 25 ditambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Penyelesaiannya, untuk mencari jejak di bidang X, Y, ditetapkan Z sama dengan 0 pada persamaan yang diberikan, sehingga X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 25 ditambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1 adalah sebuah elips. Jejak-jejak di bidang X, Z, dan bidang Y, Z atau masing-masing diperoleh dengan menetapkan Y sama dengan 0 dan X sama dengan 0 juga berupa elips. Ketika jejak ini diperlihatkan pada gambar 2 dan membantu memberikan gambaran visual yang baik dari permukaan yang diminta atau disebut telipsoid. Jika permukaan sangat rumit, mungkin berguna untuk memperlihatkan jejak-jejaknya dengan bidang-bidang yang sejajar, bidang-bidang atau sama dengan koordinat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tabung. Andaikan C satu kurva pada suatu bidang dan L suatu garis yang memotong C tetapi tidak pada bidang tempat C. Himpunan semua titik pada garis-garis yang sejajar L dan memotong C dinamakan tabung, terlihat pada gambar 3. Secara alamiah, tabung terjadi bila mana kita menggambarkan grafik suatu persamaan dalam ruang dimensi 3 dengan hanya menggunakan dua peubah. Sebagai contoh pertama yaitu X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dengan peubah Z tidak ada, persamaan ini menentukan sebuah kurva C di bidang XY, yakni sebuah hiperbola. Lebih lanjut, jika XL, YL, 0 memenuhi persamaan, maka XL, YL, Z juga memenuhi. Selama Z bernilai real, titik XL, YL, Z menjelajahi sebuah garis yang sejajar terhadap sumbu Z. Kita simpulkan bahwa grafik dari persamaan yang diberikan adalah sebuah tabung, yakni tabung hiperbola yang terdapat pada gambar 4. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai permukaan kuadrik. Jika sebuah permukaan merupakan grafik suatu persamaan derajat 2 dalam ruang dimensi 3, maka ia disebut permukaan kuadrik. Penampang bidang permukaan kuadrik adalah konik. Persamaan derajat 2 yang umum berbentuk AX kuadrat plus BY kuadrat plus CZ kuadrat plus DXY plus EXZ plus FYZ plus GX plus HY plus IZ plus J sama dengan 0. Dapat diperlihatkan bahwa persamaan sebarang sedemikian
dapat disederhanakan dengan rotasi dan translasi sumbu koordinat ke dalam salah satu dari dua bentuk. Yang pertama yaitu ax kuadrat plus by kuadrat plus cz kuadrat plus j sama dengan 0, atau ax kuadrat plus by kuadrat plus iz sama dengan 0. Contoh, berikan analisis persamaan x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 9 min z kuadrat per 16 sama dengan 1. Dan buatlah sketsa grafiknya. Maka penyelesaiannya yaitu jejak-jejak di ketiga bidang koordinat diperoleh dengan menetapkan masing-masing z sama dengan 0, y sama dengan 0, dan x sama dengan 0. Untuk di bidang xy, x kuadrat per 4 plus y kuadrat per 9 sama dengan 1 berbentuk elips. Untuk di bidang xz, x kuadrat per 4 min z kuadrat per 16 sama dengan 1 berbentuk hiperbol. Dan untuk di bidang yz, y kuadrat per 9 min z kuadrat per 16 sama dengan 1 berbentuk hiperbol. Dapat kita lihat pada gambar tersebut. Adapun merupakan 6 jenis gambar permukaan kuadrik yang umum, antara lain yang pertama yaitu gambar 6 yang berbentuk elipsoid dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat plus z kuadrat per c sama dengan 1. Lalu gambar 7 yaitu hiperboloid lembar 1 dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat min z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Lalu pada gambar 8 yaitu hiperboloid lembar 2 dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat min y kuadrat per b kuadrat min z kuadrat per c kuadrat sama dengan 1. Lalu selanjutnya yaitu gambar 9 paraboloid hiperbol dengan persamaan z sama dengan y kuadrat per b kuadrat min x kuadrat min a kuadrat. Lalu selanjutnya gambar 10 yaitu kerucut elips dengan persamaan x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat min z kuadrat per c kuadrat sama dengan 0. Lalu gambar yang ke-11 yaitu paraboloida elips. Lalu selanjutnya yaitu fungsi dua peubah, di mana fungsi f memetakan himpunan A ke himpunan B, dengan A adalah himpunan bagian R dikali dengan R dan B merupakan himpunan bagian R. Adapun grafik fungsi f yaitu sama dengan x, y, z dengan z sama dengan f, x, y, elemen df berupa himpunan di R3 dapat berupa luasan di R3. Perhatikan bahwa notasi fungsi dengan peubah lebih dari satu tidak berbeda dengan penulisan fungsi dengan satu peubah. Terdapat pada gambar 1.2 yaitu merupakan fungsi dua peubah, di mana fungsi z sama dengan f, x, y adalah fungsi dengan dua peubah dengan peubah bebas x dan y, serta z sebagai peubah tak bebas. Fungsi w sama dengan g, x, y, z adalah fungsi dengan tiga peubah x, y, dan z merupakan peubah bebas dan w peubah tak bebas. Misalkan, suhu T di sebuah titik pada permukaan bumi pada sembarang waktu yang diberikan bergantung pada lintang X dan bujur Y titik itu. Kita dapat memikirkan T sebagai fungsi dua variabel X dan Y, atau sebagai fungsi dari pasangan X, Y. Kita tunjukkan ketergantungan fungsional ini dengan menuliskan T sama dengan f X, Y. Nilai dari fungsi dengan dua peubah atau lebih dapat ditentukan dengan memasukkan nilai-nilai X dan Y. Contoh yang pertama, untuk fungsi X, Y sama dengan 2X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini kita ambil X, Y-nya 2,3, maka kita masukkan ke dalam fungsi F 2,3 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 hasilnya 17. Kemudian untuk F 4,-3 kita masukkan menjadi 2 dikali 4 pangkat 2
ditambah negatif 3 pangkat 2 hasilnya 41. Lanjut untuk definisi dari fungsi dua peubah. Suatu fungsi f dari dua variabel merupakan suatu aturan yang mana memberikan kepada masing-masing pasangan terurut bilangan real x, y di sebuah dalam himpunan D sebuah bilangan real unik yang dinyatakan oleh fx, y. Himpunan D di sini merupakan daerah asal dari f dan daerah nilainya adalah himpunan nilai yang digunakan f, atau dengan kata lain f x, y, di mana x, y merupakan anggota dari daerah asal. Selanjutnya, domain dari fungsi dua peubah. Jika domainnya tidak diberikan, maka domain adalah himpunan semua titik-titik sedemikian sehingga fungsi tersebut terdefinisi. Sebagai contoh, pada bidang XY, tentukanlah daerah asal alami untuk F sama dengan X, Y sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 25 dibagi X. Untuk penyelesaiannya, domain dari F merupakan himpunan semua pasangan X, Y yang memenuhi X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 25 lebih besar dari atau sama dengan 0 dan X-nya tidak sama dengan 0. Sebab akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 25 itu akan bernilai real apabila X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 25 lebih besar dari 0. Maka nilai yang di dalam akar itu syaratnya harus lebih besar dari 0. Karena ketika nilainya kurang dari 0, maka dia tidak termasuk ke dalam fungsi yang bernilai real. Jadi domain F adalah himpunan X, Y yang berada di luar dan pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, tetapi X-nya tidak sama dengan 0. Lanjut, grafik dari fungsi dua peubah. Ketika kita menyebut grafik dari fungsi F dengan dua peubah, yang dimaksud adalah grafik dari persamaan Z sama dengan F X, Y. Grafik ini normalnya merupakan sebuah permukaan, dan karena terhadap masing-masing X, Y di dalam daerah asal hanya berhubungan dengan satu nilai, yakni nilai Z. Maka setiap garis yang tegak lurus terhadap bidang XY akan hanya memotong permukaan di satu titik. Penggambaran grafik fungsi akan sangat membantu dalam memahami suatu fungsi. Grafik dapat memberikan ilustrasi atau sebagai representasi visual dari suatu persamaan. Dalam subbab ini kita akan mencoba menggambarkan grafik fungsi dua peubah, tetapi tidak dapat menggambarkan grafik dari fungsi dengan tiga peubah atau lebih. Contohnya, tentukanlah domain dan range dari fungsi berikut dan buatlah sketsa grafiknya. Yang mana Z sama dengan fungsi X, Y sama dengan akar 25 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Untuk penyelesaiannya, dari contoh 1 kita telah tahu bahwa domainnya itu berupa himpunan titik-titik pada di dalam lingkaran dengan jari-jarinya 5, yaitu himpunan titik-titik yang memenuhi pertaksamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 25. Rank dari Z adalah semua kemungkinan nilai Z. Rank di sini harus non-negatif karena Z merupakan akar-akar prinsip dengan domainnya sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari atau sama dengan 25. Nilai dalam akar bervariasi antara 0 dan 25. Jadi range-nya di sini Z lebih besar dari atau sama dengan 0 dan Z kurang dari atau sama dengan 5. Dengan mengkuadratkan kedua sisi persamaan akan diperoleh Z sama dengan akar 25 dikurang X kuadrat min Y kuadrat. Z kuadrat sama dengan 25 dikurang X kuadrat Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 25. Persamaan di atas merupakan persamaan bola dengan jari-jari 5. Tetapi perhatikan bahwa fungsi dari Z sama dengan akar 25
dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat, dan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 25. Tidaklah sama. Persamaan tidak merepresentasikan Z sebagai suatu fungsi dari X dan Y. Artinya, setiap XY tidak memberikan nilai tunggal untuk Z. Bahwa fungsi di atas mempunyai ring Z lebih dari sama dengan 0 dan Z kurang dari sama dengan 5. Berarti bahwa fungsi ini berupa sebagian setengah atas dari bola. Langkah selanjutnya adalah menggambar grafik. Terlebih dahulu kita akan menggambarkan titik-titik di bidang koordinat. Yang pertama, jejak di bidang XY untuk Z sama dengan 0. 0 sama dengan akar 25 min X kuadrat min Y kuadrat, atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Merupakan lingkaran berpusat di 0 dengan jari-jari 5 di bidang XY. Yang kedua, jejak di bidang YZ untuk X sama dengan 0. Z sama dengan akar 25 min Y kuadrat atau Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 25. Lingkaran berpusat di 0 berjari-jari 5 pada bidang YZ. Yang ketiga, jejak di bidang XZ untuk Y sama dengan 0. Z sama dengan akar 25 min X kuadrat atau X kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 25. Lingkaran berpusat di 0 berjari-jari 5 di bidang XZ. Selanjutnya, kita dapat menggambarkan jejak di bidang yang sejajar dengan bidang koordinat. Yang keempat, untuk Z sama dengan 3 sama dengan akar 25 min X kuadrat min Y kuadrat atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 16. Jadi, pada bidang Z sama dengan 3 yang sejajar dengan bidang XY, jejak berupa lingkaran berpusat di 0,0,3 dengan jari-jari 4. Untuk Z sama dengan 4 sama dengan akar 25 min X kuadrat min Y kuadrat atau X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Maka pada bidang Z sama dengan 4 yang sejajar dengan bidang XY, jejak berupa lingkaran berpusat di 0,0,4 dengan jari-jari 3. Berdasarkan jejak di atas, yaitu 3 jejak di bidang koordinat ditambah 2 jejak di bidang yang sejajar dengan bidang XY, maka diperoleh sketsa grafiknya sebagai berikut. Selanjutnya, grafik komputer. Beberapa perangkat lunak seperti Maple mampu menghasilkan grafik berdimensi 3 dengan tingkat kerumitan tertentu yang dengan mudah, seperti pada contoh berupa grafik hasil keluaran Maple berikut ini. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.